Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Santi dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Al-Jahij. Selanjutnya, mari kita lanjut ke materi. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai Al-Jahij, ahli zoologi Islam dari Basroh, Abu Utsman Amr bin Bakr Al-Kinani Al-Fukaini Al-Bashri atau yang lebih dikenal dengan Al-Jahij, merupakan ahli zoologi pertama Islam. Beliau sendiri adalah salah satu dari orang-orang yang beruntung hidup selama salah satu zaman paling menarik dalam sejarah. Dalam sejarah intelektual, periode transmisi ilmu pengetahuan Yunani ke Arab dan perkembangan sastra prosa Arab. Al-Jahij terlibat erat dalam keduanya, atau Abu Utsman Amr bin Bakr Al-Kinani Al-Fukaini Al-Bashri lahir di kota Basroh pada tahun 1640 Hijriah, setara dengan 776 Masehi, sekitar 14 tahun setelah berdirinya Baghdad oleh Khalifah Abbasiyah Al-Mansur. Dilansir dari Hidayatullah, Al-Jahij adalah seorang anak dari penjual roti dan ikan. Ia sering membantu ayahnya berjualan di pasar Basroh. Ia dikenal sebagai remaja yang suka belajar sejak usia dini. Ia menceritakan tentang bagaimana ibunya memberikan hadiah dengan nampan kertas catatan dan mengatakan bahwa kedepannya dengan cara ini dia akan mencari nafkah. Ketertarikan dan kegemarannya membaca di malam hari mendorongnya menyewa koran dan pamflet di toko buku dan membacanya, sehingga memungkinkan dia memiliki berbagai pengetahuan dan mengantarkannya sebagai seorang ilmuwan yang disegani. Di masa mudanya, Al-Jahij telah mencapai derajat ilmu. Ia tidak hanya menghadiri kuliah, tetapi juga berbaur dengan ulama dan ilmuwan di Midrat Basroh. Beliau memulai karirnya sebagai penulis profesi yang genting pada saat masih di Basroh. Dia juga menulis sebuah esai tentang lembaga kekhalifahan yang mendapat persetujuan dari pengadilan Baghdad, dan sejak saat itulah tampaknya telah mendukung dirinya sepenuhnya dengan penanya. Fakta bahwa dia tidak pernah memegang posisi resmi di pemerintahan telah memberinya kebebasan intelektual. Pada gilirannya, ia sering menerima hadiah penghargaan atas pengabdiannya ini. Beliau pernah menerima 5.000 dinar emas dari pejabat yang kepadanya dia mendedikasikan kitab Al-Hayawan. Ia juga dianggap sebagai penulis yang kontemporer, sistematis, memiliki pemikiran kognitif, teliti dalam melakukan studi dan pengamatan, membuatnya diakui sebagai seorang yang bijaksana dalam memecahkan masalah masyarakat. Ia dilaporkan telah menghasilkan 350 karya di berbagai bidang seperti biologi, hewan, tumbuhan, serangga, antropologi, ekonomi, perdagangan, dan geografi. Karirnya mulai mencapai kejayaan sebagai seorang penulis ketika karya tulisnya yang berjudul Books of Animal atau Kitab Al-Hayawan atau Buku Hewan yang berisi 7 jilid telah berhasil menorehkan namanya di antara penulis-penulis yang paling terkenal. Dalam bukunya, ia membagi hewan ke dalam 7 jenis, yaitu meliputi jenis terbang, berenang, dan berjalan. Buku ini juga menyentuh topik tentang bagaimana telur terbentuk di perut anak ayam, bagaimana sarang burung dibuat,
habitat tidur hewan, dan sebagainya. Bukunya juga membahas komunikasi tentang hewan, psikologi, dan tingkat kecerdasan spesies serangga. Dia juga memberikan penjelasan rinci tentang organisasi sosial semut, termasuk dari pengamatannya sendiri. Deskripsi tentang bagaimana mereka menyimpan biji-bijian di sarang mereka sehingga tidak rusak selama musim hujan. Beliau bahkan tahu bahwa beberapa serangga responsif terhadap cahaya dan menggunakan informasi ini untuk menyarankan cara cerdas untuk membersihkan ruangan dari nyamuk dan lalat. Selain itu juga beliau menghasilkan karya populer lainnya yang berjudul Al-Qaul fi Baghal. Karena ilmunya yang tinggi, beliau dianggap sebagai salah satu ilmuwan Islam yang tulisan-tulisannya memiliki segudang ilmu dan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya. Tulisannya juga mencakup aspek pengaruh cuaca, pola makan manusia, tumbuhan, dan hewan yang hidup di lingkungan geografis serta wilayah yang berbeda. Ia juga membahas psikologi dan tingkat intelektual serangga serta beberapa jenis hewan lainnya. Sebanyak 87 halaman dari kitab Al-Hayawan, sekitar sepertiga dari teks asli yang ditulis oleh Al-Jahid, kini terpelihara dan disimpan di perpustakaan Ambrosiana, Milan, Italia. Melalui karya Al-Jahid seperti kitab Al-Hayawan berarti melihat bagaimana konteks zaman dan budaya mempengaruhi cara ia menulis dan berkomunikasi. Basroh, tempat Al-Jahid menulis, adalah pusat intelektual yang penting. Di sini retorika dan sastra sangat dihargai, dan ini terlihat dalam karya-karya Al-Jahid. Pada masa itu, balago atau keindahan bahasa adalah bagian penting dari penulisan. Al-Jahid menggunakan perangkat retorika seperti metafora, simbol, dan kiasan untuk membuat tulisannya lebih menarik dan efektif. Banyak cerita dalam kitab Al-Hayawan digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan etika, mencerminkan pandangan dunia dan nilai-nilai masyarakat pada masa itu. Al-Jahid seringkali menggunakan pandangan dunia Islam dalam tulisannya, termasuk bagaimana alam dan makhluk hidup dipandang sebagai tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Al-Jahid juga dipengaruhi oleh literatur dan pengetahuan dari budaya lain, seperti Yunani dan Persia yang telah diterjemahkan dan dipelajari secara luas di dunia Islam saat itu. Koleksi karya-karya salinan manuskrip asli yang berasal dari abad ke-14 adalah milik pemilik terakhir Abdurrahman al-Baghiri pada tahun 1615. Halaman-halaman dari kitab hewan berisi lebih dari 30 ilustrasi. Ia adalah sosok yang mencintai ilmu pengetahuan. Kematiannya menggambarkannya bagaimana hidupnya didedikasi untuk ilmu. Kemuliaan dan ketinggiannya bersama dengan ilmu menjadikan hasil ilmunya sampai akhir hayatnya. Al-Jahid meninggal pada tahun 868 di kota kelahirannya, Basroh, setelah memberikan sumbangsih yang sangat berharga bagi dunia ilmu pengetahuan dan sastra. Beliau dilaporkan meninggal di tumpukan buku-bukunya yang begitu tinggi, tersusun dan tersimpan di sekelilingnya. Kemuliaan dan ketinggiannya bersama dengan ilmu menjadikan hasil ilmunya sampai akhir hayat. Al-Jahid meninggal pada tahun 868 Masehi
di kota kelahirannya, Basroh, setelah memberikan sumbangasi yang sangat berharga bagi dunia ilmu pengetahuan dan sastra.